Hai semua, di video kali ini saya akan berbagi salah satu postingan saya di Instagram dengan judul Asset Rich Cash Poor, gitu ya. Nah, sebetulnya yang dikenal duluan itu Property Rich Cash Poor. Properti artinya rumah kan. Ya, tapi zaman sekarang kan harta nggak cuma sekedar tanah dan properti saja, tapi sudah ada surat berharga, saham, reksadana, obligasi, deposito. Nah, akhirnya istilah properti saya ganti menjadi asset rich cash poor. Nah, sebisa mungkin kita tuh harus menghindari supaya tidak terjebak dalam situasi itu. Mengapa? Nah, salah satu contoh klasik yang sering terjadi ya di kota besar, di pedesaan gitu ya. Orang tua meninggal mewariskan tanah dan properti, mungkin tanah sama rumah gitu. Tapi ya mungkin karena belum pernah belajar, belum ada pengalaman, eh, nggak ada uang tunainya, cuma dikasih rumah dan tanah gitu. Nah, pada saat si ahli waris menerima itu, karena nggak dikasih tunai dan mungkin dia masih eh, baru lulus sekolah atau bekerja, tapi mungkin baru gitu ya, buka usaha, belum belum banyak modalnya, mau urus balik nama, nggak ada uang. Biaya urus balik nama itu sekitar 5% dari NJOP. Ini untuk BPHTB. Ya, NJOP itu nilai jual objek pajak, BPHTB itu bea pengalihan hak tanah atau bangunan. Ya, jadi kayak dari nama orang tua pindah nama jadi nama ahli waris. Itu bayarnya ke pemerintah daerah. Sebutnya sih bukan pajak, itu bea pengalihan sih. Nah, lebih parah lagi kalau di kota-kota ya, orang tuanya itu nggak pernah lapor SPT. Jadi kalau dia nggak lapor SPT, itu kena lagi pajak penghasilan 2,5%. Kalau pajak penghasilan ini bayarnya ke pemerintah pusat. Kalau BPHTB ke pemerintah daerah. Nah, jadi kalau kita jumlahkan 5 sama 2,5%, untuk rumah dengan NJOP 1 miliar saja, bea balik nama sama PPh-nya sudah 75 juta. Ini belum termasuk notaris loh, Bapak Ibu. Nah, kalau tidak balik nama, susah jualnya. Kenapa? Ya gimana mau jual yang bisa tanda tangan sudah meninggal gitu kan. Kemudian kalau pas dicek, oke yang tanda tangan ahli waris. Ya kalau ahli warisnya satu. Kalau ada empat, kemudian nggak semuanya mau tanda tangan, atau mau tanda tangan tapi satu di luar negeri, nggak ada waktu balik gitu. Hubungan antar keluarga kan juga tidak selalu harmonis gitu ya. Nah jadi eh, menjualnya jadi jauh lebih sulit gitu. Kalau di apa kehidupan nyata kadang-kadang perbedaan ekonomi juga, misalnya kakak adik, ada yang kaya, ada yang biasa, ada yang kekurangan. Nah kalau sudah kayak gini biasanya yang kekurangan yang mintanya banyak gitu. Tapi ada juga yang sudah kaya raya tetap masih mau lebih. Jadi ya, eh, memang kalau kalau eh, mau menjual suatu aset yang atas nama bersama itu tidak gampang. Jadi ketika seorang ahli waris menerima rumah warisan, saya sebut dengan aset rich, ya namanya dapat properti kan nilainya kalau 1 M Jakarta, mungkin lebih dari 1 M. Apartemennya sudah 1 M lebih, nggak ada tanahnya. Apalagi kalau rumah. Nah, tapi nggak ada uang untuk urus ini itu. Cash poor. Ini contoh kalau properti ya. Kemudian kalau yang namanya properti, tiap tahun ada PBB. Kemudian kalau rumahnya pernah ditinggalin, ada abodemen air, ada abodemen listrik. Anak zaman sekarang abodemen WiFi gitu kan. WiFi, air, listrik dijumlah-jumlahkan juga tidak tidak kurang dari 1 juta, 1,5 juta setiap bulan gitu. Nah, eh, lebih kacau lagi, misalkan sebelum meninggal, orang tua sudah sempat menjadikan rumah tersebut sebagai agunan. Dan waktu mengajukan pinjaman mungkin dia tidak pakai asuransi. Sehingga kalau kita mewarisin harta orang tua, hutang orang tua harus kita warisi juga gitu. Jadi nggak, kamu harus bayar selain abodemen juga cicilan. Nah kalau di desa-desa yang tanahnya luas, biayanya lebih tinggi lagi. Bukan lebih tinggi apanya, penyerobotannya gitu. Kamu perlu pagarin, ya. Kamu perlu tinggalin, bila perlu dibikin jadi kebun atau apa. Karena kan kalau misalnya suami istri 2 orang sama anak 2 orang, tapi tanahnya ratusan meter atau hektar-hektar, kan nggak mungkin kita bikin rumah untuk hektar-hektar begitu. Jadi kalau nggak dilakukan sesuatu, tahu-tahu nanti sudah ada yang datang ngaku-ngaku ini tanah leluhurnya gitu. Nah, kalau orangnya bisa diajak ngomong, yang nggak bisa diajak ngomong datang bawa parang juga ada.
mungkin dia juga bersekongkol dengan oknum-oknum aparat gitu, bisa juga gitu. Nah, jadi ketika menerima tanah atau properti yang luas, itu tidak mudah dan tidak murah gitu. Ya, nggak cuma sekedar pajak-pajak tadi. Itu kan contoh yang rumah. Surat berharga ada masalah nggak? Oh, ada juga. Misalkan Anda mempelajari saham BBRI udah lama gitu. Nah, laporan keuangan full year 2023 bagus. Mencetak laba tertinggi sepanjang sejarah. Labanya itu lebih besar daripada Bank BCA. Selama ini kan BCA yang nomor satu. Ini lebih lebih tinggi daripada Bank BCA, terus naik lagi. Harga sahamnya sampai dengan Maret 2024 all time high terus. Udah bagi dividen masih naik. Nah, karena takut ketinggalan kereta, all in lah semua. Misalnya dapat di harga 6.000. Pada saat materi ini saya buat, itu harga saham BRI 5.000, bahkan sempat 4.700. Dari 6.000 turun ke 47 kan, ruginya sudah 20%. Nah, apes, tiba-tiba ada kemalangan, ada kecelakaan, masuk rumah sakit. BPJS tidak cover, karena Anda nggak pernah bayar atau apa. Atau ya mungkin nggak mau ngantri, jadi langsung potong lajur ke rumah sakit. Ada biaya rumah sakit yang besar. Eh, Memang kalau BBRI-nya dijual cukup, tapi udah turun dalam gitu. Rela nggak kita jualnya? Ya, sama kan rumah kita mau jual kalau surat nggak lengkap apa nggak lengkap kan harganya jatuh. Sama juga saham kalau kita beli pas lagi turun dalam, pas kita butuh uang, eh, bisa dijual, bisa. Rela nggak jualnya gitu kan? Nah, ya kalau namanya sakit, mungkin kita bisa pakai BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan. Tapi kalau misalnya nggak mau ngantri atau nggak mau susah atau mungkin biayanya lebih besar daripada cover asuransinya karena mungkin kita pakai rumah sakit yang grade-nya lebih tinggi, ya mau mau nggak mau mesti cut loss kalau nggak mau bayar dari mana gitu kan. Nah, jadi dalam kasus ini kalau kita punya saham Bank BRI, asset rich, tapi kalau kita nggak ada uang cashnya sehingga pusing biaya rumah sakitnya, cash poor gitu. Nah, surat berharga seperti saham, obligasi, reksadana, bedanya dengan properti dan bangunan itu adalah tidak ada biaya maintenance bulanan sama tahunannya. Ya, kalau kita beli misalnya saham, nggak ada tuh kamu diminta abodemen air listrik, diminta apa namanya eh, bayar PBB gitu. Kalau beli obligasi sama juga. Ya, paling ya pas kamu terima kupon dipotong pajak 10%. Kalau saham kamu jual saham dipotong pajak final 0,1%. Tapi kalau kamu beli reksadana, udah beli jual nggak kena pajak gitu. Semua biaya itu sudah terhitung dalam NAB sehingga kita terimanya bersih. Nah, kemudian kalau kita mau jual, misalnya kita diwarisin orang tua reksadana panin misalnya. Kita mau jual, nggak ada biaya balik nama. Karena dia bukan properti, nggak perlu dibalik nama. Prosesnya Anda tinggal datang ke, misalnya contoh Panin Asset Management, kemudian di situ Anda melengkapi semua surat-surat ahli waris. Kalau semua dicek oke, ya nanti reksadana yang tadinya atas nama orang tua menjadi nama Anda. Prosesnya itu kayak redeem subscribe, tapi tidak ada uang kas yang keluar atau masuk. Kalau Anda memilih untuk pindah nama ya, tapi kalau Anda memilih untuk mencairkan ya dijual seperti itu. Nah, tapi kalau naik turunnya sama. Beli rumah, beli properti, harganya bisa naik turun, cuma tidak kelihatan aja. Karena kita tahu naik turun tuh pas kita tawarin orang mau beli berapa. Tapi kalau saham, reksadana, obligasi kelihatan langsung live harganya berapa gitu. Kalau NAB kan setiap hari gitu. Nah, bagaimana caranya supaya tidak terjebak dalam situasi asset rich, cash poor gitu. Pertama-tama harus siapkan dana darurat, boleh di tabungan, boleh di deposito, yang breakable ya, boleh di reksadana pasar uang, boleh juga tunai di bawah bantal, bebas, dan atau gitu. Nah, berapa yang kita siapkan? Kalau misalkan Anda masih single, mau pria ataupun wanita, 6 kali pengeluaran. Pengeluaran bukan gaji ya. Misalnya contoh gaji, contoh aja 10 juta. Pengeluaran 5 juta. Berarti 5 kali 6, 30 juta. Kalau sudah menikah, dihitung semua penghasilan, pengeluaran 1 bulan, suami, istri, anak, itu dikalikan 12. Gitu. Nah, terus terang menyiapkan dana darurat ini adalah bagian yang paling sulit. Apalagi kalau Anda baru pertama-tama bekerja atau berintis karir atau ya namanya baru kerja berapa tahun, duit ada berapa sih? Ada konser Taylor Swift habis, ada
Ada ya kalau sekarang saya baru dapat info kalau yang ngerti lagu Mandarin ada konser Jay Chou habis gitu. Nah, misalkan kita setiap bulan mampu menyisihkan 1 juta, ya eh, berapa Pak yang harus disisihkan? Nah, kalau ini menurut saya bisa dibagi menjadi begini. Kalau kita masih numpang di orang tua, numpang di mertua, ya kan nikah bisa tinggal sama mertua kan, bisa juga tinggal sendiri gitu. Ya, tapi intinya kita numpang lah sehingga eh, ya mungkin orang tua atau mertua tidak pungut biaya sewa, Anda juga nggak bayar gitu. Kalau tidak ada pengeluaran fix untuk perubahan seperti itu, dan orang tua atau mertua juga masih bekerja, sehingga ya kalau Anda mau kasih duit ya dia kamsia, kalau nggak mau kasih duit ya dia juga masih oke-oke aja. Maka dana darurat dan investasi itu bisa disiapkan bersama-sama. Jadi 1 juta itu misalnya 50% saya pakai untuk investment, boleh bebas saham, obligasi, reksadana, properti, apapun yang Anda suka. Kemudian 50% lagi dana darurat. Tapi kalau misalkan Anda sudah jadi tulang punggung, ya katakan sudah menikah, salah satu menjadi kepala keluarga, eh, satu lagi menjaga anak, mengurus rumah, gitu kan, sudah tulang punggung. Atau lebih susah lagi levelnya, sudah bukan tulang punggung, sandwich generation. Jadi hidupin istrinya, hidupin anaknya, hidupin juga orang tua dan mertuanya. Itu sudah dipencet seperti itu, maka 100% masuk ke dana darurat. Ya. Kalau nomor satu ini 6 sampai 12, 6 sampai 12 kali pengeluaran ini belum tercapai 100%, ya. Jangan ambil investasi atau kalau bisa jangan investasi, jangan spekulasi. Penuhin dulu 12 bulan pengeluaran, ya. Nah, kemudian kalau kita sudah mencapai atau dalam proses mencapainya, kemudian kan kita juga mengumpulkan aset gitu. Maka langkah berikutnya adalah mengidentifikasi biaya untuk memaintain harta Anda. Ada harta yang basically low atau no maintenance at all. Deposito, saham, obligasi, reksadana. Ya, kalau ada paling biaya admin bank. Itu pun kalau belinya lewat bank. Kalau belinya reksadana langsung ke paling aset, nggak ada biaya admin bulanan gitu. Nah, ada juga yang high maintenance tadi. Anda punya rumah, Anda punya tanah kosong, Anda punya perkebunan, pertanian, perikanan gitu. Itu harus di maintain gitu. Kadang-kadang harus mempekerjakan karyawan untuk mengurus. Punya rumah gede, bagus. Kayak foto yang di belakang ini. Tapi tamannya begini kan harus mempekerjakan orang gitu. Nah, jadi di-identify ya. Aset-aset kita mana yang eh, high maintenance, mana yang low atau no maintenance. Idealnya ya, idealnya kalau kamu punya aset yang high maintenance, ya berarti Anda harus memastikan dana daruratnya tercapai dulu. Kalau nggak mau bayar dari mana? Kan Anda nggak kerja nggak kerja, maintenance-nya jalan terus gitu. Nah, kemudian yang ketiga, beli asuransi jiwa. Ya. Tujuannya bukan untuk, ya kadang orang bilang, Pak, beli asuransi jiwa, nanti saya mati, suami saya atau istri saya kawin lagi, Pak, gitu. Bukan, bukan. Eh, kita beli asuransi jiwa bukan supaya kalau kita mati nanti suami atau istri kawin lagi. Bukan juga supaya anak-anak yang ini bisa leha-leha sampai tua, nggak usah ngapa-ngapain, uangnya udah cukup. Kalau mau seperti itu, good. Ya. Artinya kita memastikan orang yang kita tinggalkan hidupnya sudah nyaman. Eh, tapi eh, menurut saya yang harus kita penuhi ini adalah kalau saya punya properti, punya tanah, punya ini, suatu saat saya nggak ada nih ya. Keluarga yang saya wariskan itu punya uang cash untuk tebus. Dia punya balik balik nama, PPh dan lain-lain gitu. Kalau PPh sih kita kalau lapor di SPT mereka sudah nggak usah bayar 2,5%. Ya cuma kena BPHTB aja gitu. Jadi eh, menurut saya kita misalnya punya properti kita kali kira-kira nilainya 10%, ya karena kan ada kenaikan NJOP setiap tahun. Nah, itulah kita minimal biaya asuransi jiwa yang kita cover. Kalau asetnya banyak properti ya. Kalau nggak ada properti, semua sudah berharga, ya sudah aman. Ya paling kita pastikan aja, paling tidak untuk survive 10, 15, 20 tahun ke depan ada. Dengan lifestyle yang menurut saya wajar. Ya untuk apa juga kita beli asuransi gede-gede yang mati bukan kita nikmatin. Tapi kalau misalnya merasa perlu ya nggak apa-apa gitu. Nah, kemudian yang nomor 4, laporkan harta Anda secara lengkap dalam SPT dan in case jika memungkinkan, buat warisan atau surat wasiat yang jelas. Harta berbentuk properti tanah
Kalau sudah ada di dalam SPT, itu bisa menghemat kira-kira 2,5% dari nilai warisan properti. Kenapa? Karena pada saat properti dijual, penjualnya kena PPh final 2,5%, pembelinya kena BPHTB 5%. Nah, dalam kasus rumah yang dijual atau rumah yang diberikan ini adalah rumah warisan, karena kan kalau dari orang tua ke anak itu berubah nama dianggap jual beli. Saya bilang ini warisan, bukan jual beli. Oke, 2,5%-nya nggak usah bayar, karena orang tua kan sudah meninggal harusnya kena 2,5%. Orang tua nggak ada yang tanggung pembeli. Tapi kalau misalnya SPT orang tua Anda ada rumah tersebut, kemudian diwariskan ke Anda karena sudah tercantum dalam SPT, itu waktu diomong sama PPAT-nya bisa waive yang 2,5%. Kalau 5%-nya ya itu apa boleh buat harus bayar gitu. Karena memang itu untuk balik nama ongkosnya seperti itu. Kemudian kalau kita punya SPT yang jelas setiap tahun kita update, kalau kita buat wasiat ya jelas. Misalnya saya punya aset apa aja. Kita bisa bilang aset ini bagi ke siapa, aset ini bagi ke siapa. Atau semua aset ini nanti diuangkan, dibagi dengan persentase berapa. Tapi asetnya apa sudah jelas gitu. Nah, kadang-kadang orang sudah meninggal gitu ya, eh, dia nggak ngasih tahu ke keluarganya asetnya di mana aja, cari setengah mati. Eh, Kalau yang namanya bank, sekuritas, perusahaan manajer investasi, betul mereka punya nasabah, tapi kan dia juga nggak tahu orang bersangkutan meninggal atau tidak. Jadi tidak dimungkinkan bagi mereka untuk proaktif, walaupun kalau pas ketemu yang ada marketingnya, dia mungkin bisa lebih proaktif, tapi tetap harus sebagai ahli waris kita yang cari daftar itu. Jadi laporkan harta dalam SPT itu sangat banyak manfaatnya ya, menghemat kalau properti 2,5%, kalau warisan itu jelas. Kemudian yang berikutnya juga kita bisa ukur juga. Oh, tahun 2021 saya punya harta berapa? 2022 harta saya berapa? 2023 harta saya berapa? Saya grow nggak sih setiap tahun? Nah, itu paling gampang lihat harta dalam SPT. Hal-hal yang dipamerin di sosmed itu kalau menurut saya selama dia tidak masukin dalam SPT, bisa aja itu sewa, bisa aja itu numpang, bisa juga itu nipu, ya, korupsi. Karena kalau hartanya kita peroleh dengan cara yang resmi, lapor di SPT itu sangat mudah, Bapak Ibu. Nah, nomor 5, ya, BPJS Kesehatan itu kan sudah dipotong dari gaji untuk yang kerja. Kalau ada lebihan uang, boleh pikirkan asuransi kesehatan. Nah, layanan BPJS Kesehatan saat ini menurut saya sudah semakin baik. Nggak usah segan-segan lah kita pakai, karena ya memang kita juga bayar preminya. Tapi kalau mau nyaman, misalnya mau langsung rumah sakitnya yang bagus, rumah sakitnya yang di luar negeri gitu, ya itu suka nggak suka mesti punya asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu juga macam-macam ya. Ada asuransi kesehatan yang kalau kita menderita penyakit kritis dikasih sejumlah uang sekian. Ada juga asuransi kesehatan yang kalau masuk rumah sakit klaimnya sekian. Nah, tapi ya semua itu ada plus minusnya. Kalau yang kena penyakit kritis mungkin preminya lebih murah, tapi ya dia cuma keluar lamsam. Biaya hariannya nggak ada. Ada juga dia nggak bukan berdasarkan kena penyakit kritis apa, tapi berdasarkan hari dirawat di rumah sakit itu. Nah, perlu tahu juga kalau rawat inap bisa diklaim, rawat jalan seringnya tidak bisa. Nah, kalau bisa mengkombinasikan BPJS dengan asuransi kesehatan, saya kira ya mungkin kualitas layanan yang diberikan juga lebih bagus. Nah, demikian supaya tidak terjebak dalam aset rich ya, kaya aset tapi cash poor, miskin tunai. Itu tips-tips yang bisa saya berikan. Penyebutan nama instrumen investasi seperti tadi nama saham bank bukanlah rekomendasi buy, sell atau hold. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.